Selamat datang di Dio Study Center. Masih bersama saya Yohanes. Kali ini kita di part 2 masih belajar materi matematika kelas 7 bab 7 mengenai garis dan sudut. Karena sekarang kita di part 2, maka kita akan membahas latihan soal dari garis dan sudut ini. Kita akan bahas soal ini nomor 1 sampai 15. Baik, yang nomor pertama, langsung saja. Pada gambar di samping, di bawah ya, bukan di samping. Pasangan sudut sehadap adalah, ya teman-teman udah tahu ya tadi ya, sudut sehadap itu adalah sudut yang bisa dibilang posisinya sama lah ya. Posisinya sama berarti ya P1 dan Q1, kemudian P2 dan Q2, P3 dan Q3, dan kemudian juga yang terakhir P4 dan Q4. Berarti jawabannya yang C ya, P3 dan Q3 ya. Jadi sehadap itu yang di sini dan di sini gitu ya. Oke, ini cukup mudah. Nomor 2, pernyataan berikut yang benar adalah jumlah sudut-sudut dalam berseberangan 180 derajat. Oke, mungkin kita bisa lihat deh ya di sini nih. Kita bisa lihat gambar di sini dalam berseberangan ya, dalam berseberangan. Jadi dalam berseberangan itu berarti ini kan, ini dan ini, atau ini dan ini gitu ya. Bener nggak besar 180 derajat? Salah ya, karena sudut-sudut yang dalam berseberangan itu sama besar. Nah, dia bukan jumlahnya bukan 180 derajat. Jadi belum pasti ya, belum pasti 180 derajat. Contohnya bisa kita lihat nih di sini nih. Ini kan sudut lancip, kemudian ini sudut lancip. Lancip tambah lancip itu kan berarti nggak mungkin sampai 180 derajat. Karena untuk mencapai 180 derajat itu, kalau sama besar, maka besar harus 90 derajat tambah 90 derajat, ya kan? Nah, berarti yang A salah ya, jelas. Tuh. Dalam berseberangan itu belum pasti jumlahnya 180 derajat ya. Tuh. Tapi pasti sama besar gitu ya. Kemudian yang B kita cek, sudut-sudut bertolak belakang tidak sama besar. Salah ya, karena sudut yang bertolak belakang itu sama besar. Contohnya tadi kayak gini. Nah, ini akan sama besar dengan ini, kemudian yang sudut yang ini akan sama besar sudut yang ini gitu. Oke, yang C, sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Oke, ini sudut luar berseberangan tuh mana? Ini ya. Ini dan ini pasangannya dengan ini, atau ini pasangannya dengan yang ini ya. P1 ini. Nah, bener nggak sama besar? Bener ya, sama besar benar. Berarti jawabannya yang C. Kemudian yang nomor yang D deh kita cek juga. Jumlah dua sudut dalam sepihak 360 derajat. Dua sudut dalam sepihak. Nah, dua sudut dalam sepihak tuh kan ini ya. Antara ini dan ini, atau ini dan ini. Nah, belum tentu juga ya, belum tentu 360 derajat. Bukan belum tentu, emang bukan ya. Itu jumlahnya nanti 180 derajat, bukan 360 ya. Mungkin teman-teman nih, lihat nih ya. Nah, dalam sepihak nih ya, jumlah sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat, bukan 360 derajat. Oke, jadi jawabannya yang C, nomor 2. Sekarang kita nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Misalkan ada garis G kayak gini, terus garis M dan garis N. Garis M dan garis N itu sejajar. Kemudian dipotong oleh garis G. Di sini X ya, X-nya ini, Y-nya di sini. X dan Y adalah sudut apa nih? Nah, teman-teman harus tahu ya, dia letaknya di mana? Dia letaknya di luar ya, di sini kan? Karena kan kalau di dalam kan di sini nih, harus di sini nih. Nah, harus di sini kalau dalam. Tapi karena dia di luar, maka cari yang kata-katanya ada luarnya. Yang A dan B jelas salah. Nah, kemudian luar berseberangan atau luar sepihak? Kita tahu bahwa dia itu berseberangan kan. Kalau sepihak kan berarti dia X-nya di sini ya, gitu. Sepihak itu berarti apa ya tadi ya? Posisinya itu kalau kiri-kiri, kalau kanan-kanan gitu ya. Nah, karena ini berseberangan ya, yang satu kanan, yang satu kiri, berarti luar berseberangan. Ya, ini cukup mudah. Nomor 4. Perhatikan gambar, besar sudut CBD adalah besar sudut CBD
Ya udah, gampang ya ini ya. Kan yang ini kan totalnya berapa? 90 ya. ABD itu 90 nih. Oke, ABD 90. Kalau misalkan mau ditulis secara apa namanya? Secara matematis, maka sudut ABD itu ABD itu sama dengan sudut ABC kan, ABC ditambah dengan sudut CBD, ya kan, CBD. Nah, jadi ya udah tinggal kita masukin kan. Kalau misalkan sudut ABD-nya itu 90 derajat, kemudian sudut ABC-nya itu adalah 65 ya, 65 derajat. Ini saya tulisnya 60, nggak pakai derajatnya ya, biar cepat kalau teman-teman nanti tulisnya harus pakai derajat. Nah, ditambah sudut CBD gitu ya. Saya tulisnya nggak usah pakai sudutnya, CBD aja. Ya udah, yang 65 pindah ruas kan. Jadi 90 kurangin 65 sama dengan CBD. Berarti CBD-nya 90 kurang 65, 25. Jadi 25 derajat yang C. Oke. Kita ke nomor 5. Perhatikan gambar besar sudut ABC adalah sudut ABC. Oke. Kita lihat dulu ya. Sebelum ke situ, kita harus lihat dulu, harus tahu bahwa sudut ini kan kita bisa cari nih sudutnya nih ya, yang apa namanya? Yang ini nih. Ini kan segitiga nih. Teman-teman lihat segitiga EDB ya, segitiga yang ini. Nah, segitiga itu tadi haruslah berapa? 180 derajat. Nah, maka kita bisa cari kan sudut EBD-nya, yaitu berapa? Sudut EBD-nya itu kan 180 derajat dikurangin si 45 ya kan, dikurangin 65. Nah, maka 70 derajat. Nah, di sini berarti 70 derajat nih di sudut EBD-nya. Nah, berarti kita bisa cari sudut ABC. Di mana sudut ABC itu yang ini ya. Nah, oh sebentar, sepertinya ini garis ED dengan garis BC itu sama besar. Maksudnya sama sejajar. Oh iya ya, paham. Jadi ini garis yang ini nih, teman-teman. Garis ini dan garis ini tuh sejajar ternyata ya. Sejajar ya. Nih, karena ada tanda panahnya nih, dia sama-sama tanda panahnya itu, berarti dia artinya itu mengartikan sejajar. Ya udah, berarti nggak usah repot-repot ya. Berarti kan karena dia sejajar, maka ini akan sama dengan ini gitu kan. Jadi jawabannya 65 derajat. Kenapa kok bisa sih sama? Nah, teman-teman bisa lihat nih, kalau misalkan kita perpanjang garisnya nih ya. Nah, kita perpanjang gitu. Ini apa artinya nih? Ini dengan ini. Apa nih? Nama posisinya apa? Sehadap ya. Dia adalah sudut-sudut yang, pasangan sudut yang sehadap. Posisinya sama gitu. Jadi 65 jawabannya. Oke, 65 derajat. Kita ke nomor 6. Perhatikan gambar besar sudut BOC adalah berapa? BOC. Oke, teman-teman kan udah belajar tadi ya, bahwa ini kita bisa lihat AOC itu apa? Garis lurus. Garis lurus itu 180 derajat. Ya kan? Maka dari sini, nih dari sini ke sini, nah itu besarnya 180 derajat ya. Jadi si ini ditambah si ini itu harus 180 derajat. Ya udah, kan? Berarti 3x ditambah 2x itu harus sama dengan 180 derajat. Nah, kita bisa cari kan, 3x tambah 2x itu berapa? 5x. Nah, 5x itu harus 180 derajat. Kita bisa dapat dong x ya kan? X-nya berapa? X-nya sama dengan 180, berarti kan dibagi dengan 5. Ya kan? Karena 5-nya pindah jadi penyebut ya. Jadi di bawah. Sama dengan 36. Oke, X-nya 36. Yang diminta adalah BOC. BOC itu berapa?
Sudut BOC itu 2x. 2x ya, berarti 2 dikalikan dengan 36. 72 ya. Nah, di sini nggak ada nih jawabannya nih. Berarti kita ingin opsi aja ya. Di sini harusnya E deh ya. 72. Yang E. Oke. Ini kita coret aja. Biarin deh. Oke, nomor 7. Perhatikan gambar. Jika BAC-nya sudut BAC 40 derajat dan sudut CBD-nya 85 derajat, maka besar sudut ACB berapa? Oke, kita bisa lihat dulu. Sabar, kita hapus dulu ya. Oke. Kita bisa hapus sudut BAC-nya. Kita gambar ya. Ini BAC-nya di sini 40 derajat. Oke. CBD-nya 85. Mana? CBD. Nah, di sini 85 ya. 85 derajat. Maka sudut ACB-nya ACB. Nah, ini tanya di sini. Ini berapa gitu. Kita misalkan saja X ya. Kita misalkan X ya, suatu sudut X gitu. Nah, ya udah teman-teman bisa cari ya. Kita lihat dulu nih pertama-tama. ACB itu kan suatu segitiga, ya kan? ACB itu suatu segitiga. Di sini ada A, di sini ada C, di sini ada B. Nah, di sini itu tadi 40 derajat, ya kan? Kemudian di sini yang ditanya, kita misalkan X. Nah, kita belum tahu nih di sini berapa nih. Kita bisa tahu dari mana? Dari sini. Ya kan, dari 85 ini. Kita lihat bahwa kita lihat garis ABD ya. A. Nah, terus di sini ada B kan? Ada B. Ada B, gini gambarnya. Di sini ada B. Di sini ada D. Nah, kalau di sini 85 derajat, berarti di sini berapa nih? Nah, teman-teman bisa tahu. Tadi di sini kan garis lurus itu 180 kan, 180 derajat. Berarti tinggal 180 dikurang ini kan hasilnya nanti jadi ini, gitu kan? Karena dia garis lurus, jumlah sudut-sudutnya nanti yang dibentuk haruslah 180 derajat. Ya udah, berarti ABC ini berarti C di sini ya. Berarti ABC itu harus berapa? 180 derajat dikurangin 85 derajat. Berapa hasilnya? 95, ya enggak? 95 derajat. Ya, jadi di sini 95 derajat nih yang kita tanda tanya ini kan. 95 derajat. Ya udah, berarti kan kita bisa tahu kan segitiga tuh berapa tadi? Segitiga itu totalnya 180 derajat. Berarti untuk mencari si X ini kan, atau sudut ACB ini berarti ACB sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 95 derajat dikurangi 40 derajat. Hasilnya 45. Berarti yang C gitu ya jawabannya. Ya, ini kita hapus dulu. Kita ke nomor 8. Perhatikan, nilai A sama dengan 35 derajat dan nilai R 90 derajat, maka nilai P plus D berapa? Oke, jadi nilai A-nya 35, kita gambar ya. Di sini kita ganti warna aja. Di sini itu 35 derajat. Kemudian R di sini 70 derajat. Maka P plus D berapa? P plus D itu berapa? Ya, ini cukup mudah ya. Kita bisa cari D-nya. Dari mana kita cari D-nya? Nah, teman-teman kan tadi udah tahu bahwa D itu akan sama dengan apa? A plus R kan? Gitu ya. Atau kalau teman-teman masih bingung, kita cari C-nya dulu nih. Nah, ingat bahwa kan ini kan ini segitiga. Berarti segitiga itu jumlah sudut-sudutnya harus 180 derajat, ya kan? Nah, berarti untuk mencari C itu berarti C sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 70 derajat dikurangi 35 derajat. Ya kan? Jadi 75 nih C-nya. C-nya 75 derajat. Kemudian kita bisa cari D-nya. Dari mana? Ya, C sama D kan itu berpelurus ya.
C plus D itu jumlahnya 180 karena dia garis lurus ya. Ini C, di sini D gitu kan. Nah, kalau C-nya 75, maka D-nya berapa? Ya berarti D-nya tinggal 180 ya kan? 180 dikurangi si C. C-nya berapa? C-nya 75. Jadi 105 nih D-nya. Oke, D-nya kita ketemu ya. Tinggal nyari P-nya. P-nya itu bisa kita dapat dari mana? Dari sini nih. P-nya tuh sebenarnya bisa kita dapat dari ini ya. Kita cari B-nya dulu, berarti kita cari B-nya. Nah, hubungan antara B dan D itu apa sih? B dan D itu apa tadi? Dia itu adalah dalam sepihak ya. Nah, ini dalam sepihak nih. Jumlah sudut-sudut dalam sepihak 180 derajat. Nah, jadi jumlah B dan D itu harus B plus D itu nanti B plus D itu jumlahnya harus 180. Ya udah, tinggal kita cari kan. Berarti kalau gitu B itu kan berarti 180 dikurangin si D itu kan. D-nya berapa? D-nya 105. D-nya 105. Jadi 75 tuh B-nya. Nah, kita bisa lihat lagi di sini PAB-nya tuh ya. Jadi di sini ada P. Aduh, sorry. Kurang bagus. Di sini ada P. Di sini ada A, di sini ada B. Oke, B-nya tadi udah ketemu 75 ya di sini ya. Kemudian A-nya itu adalah 35. Maka P-nya kita bisa tahu kan. Kan jumlah totalnya kan harus 180 derajat kan karena garis gitu. Berarti P-nya tinggal gimana? 108 P sama dengan 180 dikurangin 35 dikurangin dengan 75. 70 jadi P-nya ya. Ya udah ketemu. P-nya 70 derajat. Maka P plus D adalah, oke, kita tulis, maka P plus D sama dengan berapa? P-nya itu 70, D-nya itu 105. Jadi 175 yang C. Oke. Nomor 9 sekarang. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Pada dua garis sejajar bila dipotong oleh sebuah garis lurus, maka pernyataan berikut yang benar kecuali ya. Pada dua garis sejajar bila dipotong oleh sebuah garis lurus, oke, kita gambarkan kalau kayak gini. Ada dua garis sejajar nih misalkan ya. Nah, ada dua garis sejajar. Kalau kita potong oleh suatu garis lurus, kita potong misalkan oleh suatu garis lurus, kita potong gitu ya. Maka pernyataan berikut yang benar kecuali sudut-sudut sahadap sama besar. Sahadap itu yang mana? Ini sama ini gitu ya. Nah, itu sama besar kan tadi. Ini sama ini, itu sama besar. Ini sama besar juga. Ini sama besar. Oke, ini benar ya. Oke, dia nanya kecuali, berarti yang salah. Sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. Oke, dalam berseberangan berarti ini dengan ini, atau yang ini dengan yang ini gitu kan. Itu sama besar, ya benar ya. Sudut-sudut luar sepihak sama besar. Benar nggak? Luar sepihak. Luar kan yang ini. Kemudian sepihak yang ini. Berarti antara ini dan ini itu sama besar, bener nggak? Salah ya, karena kita lihat nih. Ini kan sudut tumpul nih, ya kan? Sedangkan ini sudut lancip nih, tuh kan? Sudut lancip gitu tuh. Jelas salah, tidak sama besar ya. Yang C jadi jawabannya. Jadi sudut-sudut luar sepihak itu sebenarnya hubungannya adalah kalau dijumlahkan 180 derajat gitu. Kemudian yang D, sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya 180. Bener ya? Dalam sepihak kan berarti antara ini sama ini, atau yang ini sama yang ini gitu.
benar. Itu yang D yang salah ya, yang kecuali. Ini benar. Kita lanjut nomor 10. Jika sudut SDC 65 derajat, maka ABC-nya berapa? SDC 65, oke, yang ini ya. Yang ditanya ABC. ABC, berarti yang ditanya ini. Ya udah. Kan ini apa? Hubungannya kalau misalkan kita perpanjang ya. Kita perpanjang gini deh ya. Nah, gitu. Lihat bahwa si sudut ini nih, si sudut ADC yang ini sama kan sama ini kan? Ya nggak? Iya, dia sama karena kita bisa lihat nih bahwa ini apa ya nama sudutnya ya? Nama sudutnya apa, dalam berseberangan ya? Nah, ini kalau kita perpanjang kan gini, gini, ini gini gitu. Nah, iya dalam berseberangan ya. Jadi yang ditanya tuh apa tadi? Yang ditanya sebentar, yang ditanya itu ABC. Oh, berarti yang ini yang ditanya tuh yang saya ganti merah deh. Yang ditanya ini, gitu. Ditanya ini. Kemudian kita bisa lihat hubungannya nih. Antara ini dan ini kan sama besar. Karena apa? Dalam berseberangan ya. Sama besar. Nah, kemudian kita bisa cari si yang merah ini, yang ABC ini, sudut ABC dari si ini yang saya ini nih. Nah, yang saya tanda ini ya. Kenapa? Karena dia sahadap. Sahadap juga sama besar ya. Jadi ini akan sama besar dengan yang ini gitu. Ya. Oke, ya udah kita cari aja nih si ADC-nya. Sudut ADC-nya berapa? Sudut ADC-nya berarti 180 kan, ini garis lurus ya. 180 dikurangin 65. Nah, ketemulah berapa? Jadi 180 kurang 65 itu berarti 115 ya. 115. Jadi yang A. So, teman-teman bisa tebak sih sebenarnya nih ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih bahwa sudut ABC itu kan sudut tumpul kan. Kalau siku-siku kan gini. Aduh, sorry. Siku-siku kan gini berarti ya. Nah, dia sudut tumpul berarti lebih dari 90 derajat. Nah, di sini yang lebih dari 90 derajat cuman yang A doang. Gitu ya. Nomor 11 sekarang. Perhatikan gambar. Jika sudut RPQ 70 derajat dan PQR 50 derajat, maka sudut RAB berapa? Kita gambar ya. RPQ mana? RPQ. Berarti sudutnya yang di sini ya. Karena P-nya kan di tengah nih, ditulis di tengah. Maka di sini sudutnya 70 derajat ya. Sebentar saya tulis. Saya tulis dulu aja. Di sini 70 derajat. Kemudian PQR 50 derajat. PQR mana? PQR. Nah, di sini 50. Yang ditanya sudutnya RAB. RAB berarti yang ini yang ditanya ya. Nah, ya udah, berarti kita bisa cari dari mana nih? Nah, gini. Ini kalau kita perpanjang ya, ya kan? Nah, ini akan sama dengan ini kan? Nah, ya udah, berarti kita cari aja dulu yang ini nih. Ini apa? Nah, sudut yang ini tuh apa? Sudut yang ini. Ini misalkan kita kasih huruf deh ya, di sini M ya. Jadi MRQ gitu. MRQ. Jadi sudut MRQ itu kita bisa dapat dari mana sih? Dari ini tambah ini kan? Kok bisa sih? Nah, ini oke, kita tulis dulu ya. Dari si RPQR sama RPQ. Jadi 70 tambah 50 itu 120 derajat ya. Kok bisa sih? Oke, kita bandingin sekarang. Sebenarnya kan ini dapatnya dari mana? Dari sini kan?
dari sini kan, dari sini dulu. Ini cara panjangnya ya. Kalau cara cepatnya tadi langsung aja ini ditambahin, itu kan sama dengan yang ini gitu. Oke, kita ke cara panjang yang kita buktikan, sama nggak? Jadi sudut yang ini kan PRQ, sebenarnya kita mau nyari PRQ dulu kan. Jadi segitiga itu jumlah sudutnya kita bisa lihat gini ya. Kita lihat segitiga yang ini dulu deh. PQR ya. Nah, P-nya 70 derajat. Yang ini 50 derajat. Di sini berarti berapa? Ya berarti 180 kurang 70 kurang 50. Jadi 60 kan? Jadi 60 derajat. Nah, kita lihat lagi bahwa di sini ada, di sini R, di sini M, di sini P. Kalau di sininya 60 derajat, maka di sini berapa? Ya 120 ya kan? Nah, gitu ya. Jadi karena ini kan garis lurus ya, jadi 180 dikurang 60 jadi 120 gitu kan. Nah, ya udah, jadi sama aja sebenarnya. Jadi nyari sudut ini tuh sama dengan 70 tambah 50 gitu kan. Nah, udah dapet. Kita lihat bahwa si sudut ini kan apa nih? Sahadap ya. Antara ini dan ini tuh sahadap. Berarti ya jawabannya sama kan? Sahadap itu sudut yang besarnya sama. 120 juga. Baik, kita lanjut nomor 12. Kita hapus dulu. Nomor 12, perhatikan gambar nilai Y adalah oke. Ini posisi sudutnya apa namanya? Oke, ini posisi sudutnya itu nggak ada ya namanya ya. Cuman kita bisa tahu nih. Kita bisa nyari ini dulu kan? Nah, kemudian kan hubungan antara ini dan ini kan apa? Dalam berseberangan. Ingat bahwa dalam berseberangan itu besarnya sama. Kita misalkan X saja ya. Nah, dalam berseberangan itu besarnya sama gitu kan. Antara ini, antara ini dan ini itu besarnya sama. Maka 5Y, saya misalkan X jadi tadi ya, 5Y sama dengan X gitu kan. Nah, kemudian kita cari hubungan antara 45 dan X itu apa sih? Nah, dia kan garis lurus tuh ya. Garis lurus artinya dia 180 derajat. Jadi 45 tambah X itu 180 derajat kan totalnya. Maka kita bisa cari X-nya. Ya udah, X-nya berarti kan sisanya kan, sisanya dari si 45 itu dari 180 derajat. Maka X-nya sama dengan 180 derajat dikurangin 45 derajat, 135. Nah, diketahui bahwa 5Y itu sama dengan X. Ya kan? Berarti 5Y sama dengan, kita masukin X-nya. X-nya adalah 135. Maka Y-nya sama dengan 135 dibagi dengan 5. Ya enggak? Karena kan ini pindah ya, gitu. Ini saya gambar lagi deh. Mungkin teman-teman belum paham ya kemarin. 5Y sama dengan 135. Nah, Y-nya kan 5-nya kan pindah jadi ke sini kan. Jadi penyebut gitu. Jadi pembagian gitu. Nah, kayak gini Y sama dengan, nah, ya udah. Kita dapat ya berapa nih? Sama dengan 27 yang C. Nomor 13. Perhatikan gambar, jika sudut ABC 35 derajat, kita gambar ABC-nya 35 derajat. Oke, udah. Sudut DCE 65, DCE. Mana DCE? Oke, 65 udah digambar. Maka besar BAC. BAC ya. Sama ya, 65 juga. Ya udah. Kenapa sih? Karena kita bisa lihat ini ada garis. Ini kalau kita perpanjang kan, lihat bahwa garis ini nih artinya sejajar nih. Maka garis AB dan garis CD ini sejajar. Ini kalau kita perpanjang, kita bisa lihat bahwa ini akan sehadap dengan ini, sama besar kan? Nah, ini sama besar ya. Jadi ya udah, nggak usah repot-repot. Kita langsung dapat kan
65 ya. Ini sehadap dengan ini kan, atau kalau misalkan kita mau lebih detail gitu kan, berarti kan posisi ini sama dengan posisi yang di sini gitu kan. Kemudian posisi yang di sini, ini yang di sini sama dengan posisi yang di sini. Kemudian posisi yang di sini sama dengan posisi yang di sini ya. Nah, di sini nih. Kemudian posisi yang ini sama dengan posisi yang ini. Yang dicarinya kebetulan BAC yang ini, maka sama dengan 65 gitu. Nomor 14. Kita hapus dulu. Sorry. Kita hapus dulu. Nomor 14. Jika sudut ACB 55 derajat, kita tulis ACB ya, ini ya. Ini 55 derajat. Kemudian CGH 80. CGH mana? CGH ini ya. 80 derajat. ABC berapa? ABC. Ya udah, berarti teman-teman bisa lihat nih bahwa sudut ini dan sudut ini itu adalah sudut yang sehadap juga kan, sama besar. Kita nggak usah repot-repot nyari sudut-sudutnya ini ya. Jadi kita perlu nyari ini aja, CGH aja. Maaf, CHG ya. Ya udah, kita perlu nyari CHG aja. Jadi sudut CHG itu berapa? Ya, berarti kan kita lihat segitiga yang ini ya. Kita lihat segitiga yang ini nih. Kita lihat segitiga ini, kita kasih misalkan di sini G, di sini H, di sini C. Kalau di sini 55 derajat, di sininya 80 derajat, maka di sini ya udah sisanya kan, total besar segitiga itu kan 180. Berarti nyari sisanya, 180 dikurangin 55 dikurangin 80 berapa? 45. Ya udah, CHG nya 45. Nah, sudut CHG itu sama dengan sudut si ABC ya. Kenapa? Karena kan 45, karena ini sehadap gitu. Atau kalau kita mau lebih ilustrasikan, ini kan kalau kita perpanjang ya, gini. Nah, posisi yang ini nih, posisi ini sama dengan posisi di sini sama dengan posisi yang di sini, ya kan? Kemudian posisi yang di sini sama dengan posisi yang di sini. Kemudian posisi yang di sini sama dengan yang di sini. Kemudian yang di sini sama dengan yang di sini. Nah, kebetulan kan yang di sini sama dengan di sini kan. Ya udah, sama dengan 45 yang B. Oke, nomor 15 sekarang. Kita lanjut. Besar sudut BCA adalah berapa? Oke, diketahui BAC-nya 70 ya, ini. Kemudian di yang sudut ini tuh X plus 40, yang ini 3X min 30. Ya udah. Nah, ditanya BCA. BCA itu mana? Ini ya, BCA ya. Ini BCA. Kita bisa cari dari mana? BCA itu kan berarti kita langsung cari aja dari si garis ini ya. Nah, ini kalau di sini 3X min 30. 3X min 30. Sini 3X min 30. Maka di sini berapa? Ya berarti kan 180. Si tanda tanya tuh misalkan saya misalkan X gitu. Jangan saya misalkan X. Saya misalkan apa nih ya? Ya sudut BC aja ya. Saya misalkan sudut BCA. Berarti kan sudut BCA-nya itu sama dengan 180
dikurangin 3x min 30 kan, gitu. Nah, sudut BCA nya sama dengan 180 dikurangi, nah ini jangan lupa di dalam kurung ya, dikurangi dalam kurung, karena 3x min 30 itu satu kesatuan gitu, jadi harus di dalam kurung. Ya udah, berarti sudut BCA nya sama dengan 180 dikurangi 3x. Nah, ini minus kali positif kan minus, ini minus kali minus, jadi plus 30 ya, plus 30 sama dengan 180 180 dikurangi 30 kan 150, kemudian ditambah ya, 180 tambah 30 210, kemudian dikurangin 3x. Nah gitu, jadi sudut BCA nya itu 210 min 3x gitu. Nah kemudian kita bisa cari di sini nih ya, di sini kan x plus 40 ya. Nah di sini berapa nih? Nah katakanlah itu saya kasih ya, sebentar, saya kasih nama itu sudut ABC ya, berarti ya sudut ABC nya berapa. Ya udah, kita hitung sudut ABC nya itu, sudut ABC nya itu sama dengan 180 dikurangin dalam kurung 4x min x plus 40 ya, x plus 40 gitu. Berarti kan 180 dikurangin x kurangin 40, ya udah sama dengan 180 kurang 40 140, min x nya kita tetapkan. Kemudian nah kita baru lihat nih segitiga ABC nya ya, kita lihat segitiga ABC. Di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C gitu, segitiga ABC. Oh salah tempatnya, di sini A, di sini B ya, di sini C. Totalnya kan segitiga tuh 180 kan, berarti 180 derajat itu adalah hasil dari si sudut ini kan, BAC atau 70 derajat ya, atau saya tulis dulu deh, sudut BAC ditambah sudut apa nih, ABC ya, ABC tambah sudut dari sini BCA kan. Udah kita masukin 180 sama dengan sudut BAC nya 70 ya kan tadi ya, diketahui kan BAC nya 70, sudut ABC nya berapa tadi kita udah cari, 140 min x. Ini kita dalam kurung aja nggak apa-apa, 140 min x, kemudian ditambah sudut BCA. BCA nya tadi berapa, kita dalam kurung lagi 210 min 3x. Jadi kita pindah ruas ya, 180 min 70, kemudian yang 140 nya pindah ke kiri lagi min 140, terus 210 nya kita pindah ke kiri juga 210, jadi pindah tanda ya, sama dengan, nah ini kan min x min 3x nih ya kan. Oke, jadi 180 min 70 itu berapa, 110 ya kan. Jadi 110 minus 140 tambah minus min 140 min 210 itu berarti min berapa, min 350 ya. Nah sama dengan min x min 3x berarti min 4x ya, min 4x gitu. 110 min 310 jadi min 240 sama dengan min 4x, min 4x. Berarti x sama dengan berapa, berarti x sama dengan min 240 dibagi dengan minus dibagi minus 4 ya, sama dengan 60.
Gitu, berarti jawabannya yang D, 60. Oke, ini adalah latihan soal pertama dari materi matematika kelas 7 bab 7 mengenai garis dan sudut. Mungkin sekian dulu untuk part 2 ini atau latihan soal pertama. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Belajar terus untuk materi ini, dan materi ini memang perlu ketelitian yang lebih dan imajinasi yang lebih. Belajar terus, kita akan lanjut ke part 3 latihan soal kedua kita akan mengerjakan soal nomor 16 sampai 30. Sekian dan terima kasih.